General Dogs menghapus begitu banyak branch timeline yang menjadi rencana rahasianya. Di saat semua orang di TVA terperangah melihat hal tersebut, Casey berhasil menemukan lokasi Renslayer di timeline berdasarkan template yang dia gunakan. Apa yang terjadi selanjutnya? Variants, let's talk about it. Series ini adalah lanjutan dari season pertama dengan judul yang sama yang menceritakan tentang petualangan Loki versi varian L1130 di TVA. Setelah berurusan dengan He Who Remains di mana Sylvie telah membunuhnya, kini Loki mencoba untuk menyelamatkan timeline dan TVA dari kehancuran serta memperingatkan tentang kemunculan varian He Who Remains yang jauh lebih jahat. Seperti biasa, sebelum kita menyelam lebih jauh, kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum pernah menonton series ini. Episode ketiga dimulai dengan Ravonna Renslayer yang diperankan oleh Gugum Battarau yang tiba di Chicago, Illinois pada tahun 1868 di Secret Timeline. Dia bertemu dengan Miss Minutes di sebuah gudang. Miss Minutes mengungkapkan bahwa mereka harus meletakkan sebuah paket di jendela sebuah rumah di seberang, dan ini adalah rencana yang diterapkan oleh He Who Remains sebelum Sylvie membunuhnya. Setelah Ravonna melaksanakan tugas tersebut sesuai instruksi, kita akhirnya melihat seorang anak laki-laki berkulit hitam yang masih muda mengambil paket tersebut, dan dia menemukan bahwa paket itu ternyata adalah salinan Official Handbook TVA yang dibuat oleh Obi. Sementara itu di TVA, Obi, Loki, Mobius, Hunter B-15 dan Casey mencoba untuk memperbaiki kekacauan yang terjadi di Temporal Loom. Obi memberitahu mereka bahwa cabang-cabang yang telah diprune oleh General Dogs ternyata tumbuh kembali, dan Temporal Loom tidak dirancang untuk menampung begitu banyak timeline. Mereka membutuhkan aura temporal seseorang yang menciptakan TVA. Selain He Who Remains, Miss Minutes diketahui memiliki akses ke semua hal dalam organisasi tersebut, dan dia diyakini bisa memperbaikinya. Loki dan Mobius memutuskan untuk mengejar Miss Minutes dengan mengikuti jejak template Ravonna Renslayer yang lokasi terakhirnya terungkap di episode kemarin. Mereka akhirnya tiba di Chicago tahun 1893, namun baik Ravonna maupun Miss Minutes sudah tidak ada di sana. Kemudian mereka berdua akhirnya memutuskan untuk menuju ke branch timeline pada tahun 1893, masih di lokasi yang sama di Chicago. Mereka berada di sebuah pameran di mana Mobius mengambil koran yang menampilkan Miss Minutes di halaman depan koran tersebut, dan dia dipanggil sebagai Ghost Clock atau jam hantu. Jadi rupanya Miss Minutes selama ini terkenal sering menakuti penduduk Chicago. Setelah istirahat sejenak untuk menikmati semua hal yang ada di pameran tersebut, Loki dan Mobius akhirnya melihat sebuah papan pameran yang bertuliskan Victor Timely's Astounding Temporal Marvels. Mereka yakin Ravonna Renslayer ada di sana. Mereka pun masuk ke dalam sebuah teater di mana Loki dan Mobius akhirnya menonton Victor Timely naik ke atas panggung untuk melaksanakan pertunjukannya. Dan ternyata Victor Timely adalah varian dari Kang the Conqueror atau He Who Remains yang diperankan oleh Jonathan Majors. Victor Timely dalam pertunjukannya memperkenalkan prototipe dari Temporal Loom milik TVA dan mengungkap rencananya untuk membangun alat yang bisa menggerakkan dan menerangi planet. Kemudian setelah selesai pertunjukan, Loki dan Mobius mencoba untuk menarik perhatian Victor karena mereka membutuhkannya untuk pergi bersama ke TVA agar dia bisa memperbaiki Temporal Loom. Jika tidak, TVA akan runtuh dan semua orang di sana akan mati. Sayangnya, Ravonna terlebih dahulu menemui Victor Timely. Loki sendiri terlibat perdebatan dengan seseorang yang membuat Loki terpaksa menggunakan sihirnya untuk memindahkan pria tersebut ke dalam sebuah kandang di luar. Selanjutnya, Loki, Mobius, dan Ravonna berselisih tentang siapa yang akan menemani Victor Timely. Loki dan Mobius akhirnya berhasil membawa pergi Victor. Di TVA, Hunter B-15 mengkonfirmasi bahwa mereka bisa menggunakan aura temporalnya Victor untuk memecahkan masalah Temporal Loom. Tiba-tiba Sylvie muncul dan masih sangat ingin membalaskan dendamnya. Loki kemudian mendorong Victor ke dalam biang lala, namun Sylvie berhasil mengikuti mereka. Pada saat roda berputar, Loki terus berhadapan dengan Sylvie sambil melindungi Victor Timely yang ketakutan. Sylvie ingin membunuh Victor karena Ravonna dan Miss Minutes memberikannya Official Handbook TVA yang berarti dia akan menjadi He Who Remains yang menciptakan TVA. Sylvie berharap bisa mencegah hal tersebut. Loki menyatakan bahwa mereka sebenarnya membutuhkan Victor untuk menyelamatkan TVA. Kalau tidak, seluruh timeline akan menjadi lebih berbahaya daripada sebelumnya. Sylvie dan Loki pun akhirnya saling melemparkan serangan energi berwarna hijau yang membuat mereka terhempas ke arah yang berlawanan. Dan kesempatan ini dimanfaatkan oleh Ravonna Renslayer untuk mendekati Victor Timely. Victor kemudian membawa Ravonna ke rumahnya, di mana Victor untuk pertama kali bertemu dengan
dengan Miss Minute. Victor dan Ravonna Renslayer pun dengan cepat memiliki ketertarikan satu sama lain. Ravonna dan Miss Minute akhirnya menjelaskan segala hal yang berkaitan dengan TVA dan juga He Who Remains. Victor kemudian mendesak Ravonna dan Miss Minute untuk menemaninya menuju laboratoriumnya karena ruangan tempat mereka berada sebenarnya bukan rumah aslinya Victor. Loki dan Mobius akhirnya melihatnya kabur, namun gagal menangkapnya. Victor, Ravonna, dan Miss Minute akhirnya menaiki perahu yang membawa mereka ke laboratorium milik Victor. Victor dan Ravonna akhirnya terlibat pembicaraan yang mengungkap bahwa beberapa penemuan yang dia kerjakan sebenarnya berkat dari panduan dari official handbook yang ditulis oleh Ouroboros yang dia temukan beberapa tahun sebelumnya. Dan dia sudah mengetahui kata-kata Time Variance Authority sebelum Loki dan Mobius menemuinya. Kedekatan Ravonna dan Victor membuat Miss Minute terlihat kesal. Hingga akhirnya pada saat Ravonna sedang tertidur dalam sebuah perahu penyelamat, Miss Minute meyakinkan Victor untuk memotong tali-tali dari perahu penyelamat tersebut sehingga Ravonna terjatuh dan terpisah dari mereka. Miss Minute memberitahu Victor Timely bahwa dia harus melepaskan Ravonna. Ketika Victor dan Miss Minute tiba di laboratorium, Miss Minute mengingatkan Victor tentang apa yang telah mereka lakukan di masa depan. Miss Minute tahu He Who Remains lebih baik dari siapapun. Dia sangat terkesan dengan penemuan-penemuannya sambil bertanya kenapa dia tidak pernah memberikan Miss Minute sebuah tubuh. Miss Minute kemudian mengambang di atas beberapa manekin dan kemudian wajahnya muncul di salah satu manekin tersebut. Dalam kebingungannya, Victor menekan tombol pada sebuah alat yang membuat Miss Minute akhirnya lenyap. Tiba-tiba Ravonna muncul dengan membawa senjata prototipe dari Time Stick milik Victor Timely. Ravonna mengancam akan menggunakan Time Stick tersebut. Jadi pada dasarnya Ravonna bekerja untuk He Who Remains, bukan untuk Victor Timely. Dia ada di sini dalam misi untuk He Who Remains. Loki dan Mobius akhirnya tiba tepat waktu. Mobius mencoba untuk membujuk Ravonna agar tidak memangkas Victor. Ravonna kemudian mengingatkan Mobius atas segala yang telah dia lakukan untuk TVA dan dirinya. Gak mau kalah, Sylvie juga akhirnya masuk ke dalam ruangan tersebut, melepaskan serangan ke Ravonna dan Victor hingga terpental ke ruangan sebelah. Dia kemudian melangkah ke arah Victor Timely dengan menggunakan pedangnya dan Victor memohon kepada Sylvie sambil mengklaim bahwa dia bukanlah orang yang ingin dia bunuh. Dia bukan He Who Remains dan dia bisa membuat keputusannya sendiri. Sylvie pun terlihat seolah-olah akan menangis sambil akhirnya menurunkan pedangnya. Dia pun memperingatkan Loki agar tidak membuatnya menyesal karena telah menyelamatkan Victor. Loki dan Mobius akhirnya meninggalkan Ravonna dan Sylvie sementara mereka membawa Victor Timely melalui Time Door. Sylvie pun akhirnya berhadapan dengan Ravonna. Ravonna mendorong Sylvie untuk membunuhnya agar masalah mereka berdua selesai. Namun Sylvie mengatakan bahwa dia telah membunuh Ravonna ratusan kali dalam imajinasinya. Sebagai gantinya, dia menciptakan Time Door dan melemparkan Ravonna masuk ke dalam Time Door tersebut dan akhirnya Ravonna tiba di Citadel at the End of Time, di mana di sana dia melihat mayatnya He Who Remains persis di tempat Sylvie telah membunuhnya. Kondisinya sudah membusuk, sementara di bagian luarnya Sacred Timeline sudah terpecah. Miss Minute juga akhirnya kembali muncul di sana bersama dengan Ravonna. Dia tidak suka bahwa Ravonna mencoba untuk mengambil alih kendali di Chicago karena sebenarnya Miss Minute lah yang menyuruh Ravonna untuk meninggalkan buku panduan TVA yang ditemukan oleh Victor Timely. Miss Minute mengakui bahwa dia tahu rahasia semua orang, termasuk Ravonna. Dia tahu sebuah rahasia penting yang akan mengubah hidup Ravonna. Mengenai rahasia ini tentu saja akan kita dapatkan di episode selanjutnya. Jadi ditunggu saja. Sekarang waktunya kita membahas mengenai beberapa detail yang bisa kita temukan di episode ketiga season kedua Loki ini. Kita mulai dari intro Marvel Studios yang kali ini tim songnya dirubah. Versi orisinilnya digarap oleh komposer Michael Giacchino yang mana dia juga pernah menjadi sutradara untuk Special Presentation Werewolf by Night. Dan dalam proyek tersebut Michael Giacchino mengubah komposisi intro Marvel Studios. Dan kali ini kembali kita lihat perubahan tersebut yang mana kemungkinan komposer yang bertindak untuk mengubah tim song intro dari Marvel Studios ini adalah Natalie Holt, di mana dia mengubah lagunya menjadi versi ragtime agar bisa lebih sesuai dengan latar awal Chicago di sekitar akhir tahun 1800-an. Jadi untuk yang belum tahu, ragtime ini adalah sebuah genre musik yang berkembang di akhir abad ke-19 dan di awal abad ke-20 di Amerika. Musik ragtime ini dikenal karena ritmenya yang tidak biasa dan kompleks, yang biasanya dimainkan dengan piano. Meskipun juga ada beberapa versi yang memainkannya dengan instrumen lain, seperti misalnya biola
viola, ataupun trombon. Salah satu komposer ragtime yang paling terkenal sebenarnya adalah Scott Joplin. Kemudian kita bertemu dengan Ravonna Renslayer yang akhirnya tiba di timeline 1868, lebih tepatnya berada di Sacred Timeline. Dan di sini kita bisa menemukan satu karakter baru, yaitu versi muda dari He Who Remains yang diperankan oleh Nasri Thompson. Miss Minute kemudian memerintahkan Ravonna untuk melemparkan buku panduan atau official handbook TVA melalui sebuah jendela di ruangan anak tersebut. Dan ternyata tindakan itu memunculkan branch timeline. Seperti yang kita tahu, Sacred Timeline adalah garis utama waktu atau timeline yang menceritakan seluruh cerita MCU sejauh ini. Melalui episode kedua kemarin, Casey berhasil mendeteksi lokasi Ravonna Renslayer berdasarkan tempetnya, di mana di monitor terekam kalau Ravonna Renslayer telah menimbulkan beberapa branch timeline yang salah satunya berhasil dipangkas oleh General Dox. Artinya memang ada upaya dari Ravonna Renslayer untuk menciptakan branch timeline sesuai dengan keinginan atau mungkin perintah dari Miss Minutes. Termasuk tindakan yang dia lakukan yaitu dengan memberikan official handbook TVA kepada Victor Timely yang masih muda ini. Seperti yang diinginkan oleh Miss Minute, sebenarnya official handbook tersebut akan menuntun Victor Timely versi muda untuk nantinya bisa menciptakan TVA, karena Miss Minute yakin kalau dia akan menjadi He Who Remains. Namun yang perlu kita pahami, sebenarnya meskipun Ravonna Renslayer tidak memberikan official handbook tersebut kepada Victor Timely yang masih muda, sebenarnya Victor Timely masih tetap akan menemukan cara untuk menciptakan TVA dan mengatur Sacred Timeline. Itulah yang menjadi alasan kenapa peristiwa tersebut akhirnya memunculkan branch timeline, yaitu kejadian yang tidak seharusnya terjadi. Dan itu berarti Victor Timely yang kita lihat di episode ketiga ini adalah Victor Timely yang berbeda dengan Victor Timely yang berada di Sacred Timeline. Di garis waktu yang sama, namun berada di branch timeline, Victor Timely yang kita lihat di episode ketiga ini sudah mengetahui semua seluk-beluk TVA berdasarkan official handbook tersebut. Sementara Victor Timely yang seharusnya berada di Sacred Timeline kemungkinan masih mencari tahu bagaimana caranya untuk bisa menciptakan TVA. Official handbook TVA sendiri adalah buku panduan yang dibuat oleh Obi dan dihafalkan isinya oleh Casey. Buku ini sendiri kemungkinan terinspirasi dari buku almanak dari film Back to the Future. Detail yang mind-blowing adalah Victor Timely yang masih muda ada di tahun 1868. Ini tentu saja kontradiktif dengan pernyataan He Who Remains di ending season pertama yang mengatakan ada varian dari dirinya yang berasal dari masa depan di abad ke-31. Lantas kenapa bisa ada Victor yang masih muda di sini? Kemungkinan ini adalah bagian dari rencana He Who Remains untuk menciptakan Sacred Timeline yang dijaga oleh TVA. He Who Remains bisa saja menempatkan Victor ini dari timeline masa depan, kemudian dibawa ke timeline tahun 1800-an. Apalagi kita hanya melihatnya sendiri tanpa orang tua. Ditambah lagi dengan ketidaksukaan Victor dengan partnership. Dalam komik, Victor ini adalah Kang the Conqueror yang sebenarnya, bukan varian. Victor ini hanyalah bentuk samaran atau nama samaran yang dia gunakan, dan memang dia berperan dalam terciptanya Chronopolis. Chronopolis sendiri dipercaya menjadi tempat TVA di MCU, dan Chronopolis ini pernah ditampilkan sekilas dalam film kedua Ant-Man. Victor sendiri sedang membuat lilin. Seperti yang kita lihat ada banyak lilin di sekitar ruangan ini. Mungkin sebagai bagian Victor mau menyaingi penemuan Thomas Alva Edison, yaitu bohlam. Seperti yang kita ketahui, bola lampu baru ditemukan oleh Edison dan timnya 10 tahun setelahnya, yaitu pada tahun 1878. Beralih ke ruangan temporal loom, Obi mengatakan branch timeline yang dipurun oleh Dox sudah mulai bertumbuh kembali. Artinya, rencana Dox tidak berhasil dan mungkin menjadi alasan kuat kenapa branch timeline Sylvie masih ada di ending episode kedua. Scene di dalam ruangan loom ini sendiri diambil dengan durasi lebih dari 1 menit dengan adegan one take long shot tanpa henti. Loki dan Mobius kemudian tiba pada tahun 1868 di mana mereka sempat berhenti di depan sebuah jendela. Ini tentu saja adalah jendela ruangan Victor yang masih muda. Sayang mereka tidak mengetahuinya. Mereka berdua lalu membuka time door menuju ke timeline 1893 dan ini adalah branch timeline. Ini berarti Victor Timely tidak seharusnya menerima buku dari Renslayer sehingga membuat branch timeline. Kita kemudian beralih ke tahun 1893 yang mana ini adalah branch timeline. Kita masuk di area Chicago World Fair. Ini merupakan sebuah pameran dunia yang diadakan di Chicago pada tahun 1893 untuk merayakan ulang tahun kedatangan Christopher Columbus di New World pada tahun 1492. Acara ini juga lebih dikenal dengan istilah World Columbian Exposition. New World sendiri merupakan istilah yang menggambarkan sebagian besar wilayah belahan bumi bagian barat, khususnya Amerika. Ajang pameran
pameran ini sendiri tentu saja mengingatkan kita dengan sejumlah film MCU yang sering menyajikan sejumlah pameran, seperti Stark Expo yang pertama kali ditampilkan dalam film Captain America The First Avenger, kemudian berlanjut dalam film Iron Man, dan terakhir kali kita menyaksikan pameran serupa dalam series Miss Marvel. Dalam pameran ini kita bisa menemukan sebuah Ferris wheel alias biang lala, dan ini adalah pertama kalinya Ferris wheel atau biang lala diperkenalkan di dunia. Ada name drop yang disebutkan oleh Mobius, yaitu Edison dan H.H. Holmes. Edison sendiri merupakan referensi untuk Thomas Alva Edison, dan H.H. Holmes adalah referensi untuk Dr. Henry Howard Holmes yang terkenal sebagai pembunuh berantai. Menariknya, kedua nama ini tidak hanya sekedar asal disebutkan saja. Kita mulai dulu dari nama Thomas Edison. Jadi pada tahun 1893, semua inovator di dunia ikut terlibat dalam perlombaan memanfaatkan listrik untuk menyediakan suplai listrik bagi umat manusia. Dan yang memimpin dari persaingan tersebut adalah Nikola Tesla dan Thomas Edison. Nikola Tesla dengan konsep arus bolak-balik AC-nya, sementara Edison memanfaatkan sistem arus searah atau DC. Dan persaingan ini dikenal dengan Battle of the Currents. Akhirnya persaingan tersebut memuncak di event ini. Para penemu diundang untuk mengajukan tawaran agar bisa menerangi pameran tersebut dengan menggunakan listrik. Thomas Edison kalah dan yang memenangkannya adalah George Westinghouse yang memanfaatkan arus listrik bolak-balik AC yang telah dipatenkan oleh Nikola Tesla. Jadilah pameran tersebut diterangi dengan menggunakan penemuan dari Nikola Tesla. Dan inilah yang menjadi bukti kepada seluruh dunia bahwa arus bolak-balik AC jauh lebih unggul daripada arus searah yang ditawarkan oleh Thomas Edison. Dan mayoritas memang kita pakai sampai di era sekarang ini. Sementara untuk nama H.H. Holmes, sebenarnya kisah serial killernya sangat terkenal terjadi di Chicago sekitar waktu pameran World Columbian Exposition ini. Dia mengaku telah membunuh 27 orang dan dia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Namun karena ini adalah Brand's timeline, maka sepertinya cerita tersebut berubah. Ada detail yang bisa kita temukan melalui koran Daily Chicago Express, di mana di halaman depannya kita bisa melihat salah satu rubrik milik H.H. Holmes yang ada di bagian pojok kanan bawah dengan judul rubrik Life Insurance, yang mungkin menandakan bahwa di Brand's timeline ini H.H. Holmes tidak menjadi serial killer, malah menjadi agen asuransi jiwa. Koran ini sendiri terbit pada hari Jumat tanggal 23 Juni tahun 1893 yang menampilkan penampakan versi hantunya Miss Minutes yang sepertinya sudah berkembang menjadi mitos di mata masyarakat. Scene berikutnya, Loki dan Mobius terlihat keluar dari sebuah teater Tiongkok. Ini mengingatkan saya kepada lokasi yang sempat muncul dalam film Iron Man ketiga, di mana Happy Hogan terluka oleh seorang prajurit ekstremis di lokasi teater Tiongkok. Masih di ajang pameran ini, Loki dan Mobius juga melihat patung mitologi Nordik yang terdiri dari patungnya Thor, Odin, dan juga ada Balder. Dalam mitologi Nordik, Balder ini biasanya digambarkan sebagai saudaranya Thor dan anaknya Odin. Hanya saja dalam interpretasi modern dan pop culture, cerita tersebut dirubah di mana Loki yang mewakili saudaranya Thor. Sequence ini merupakan referensi kepada karakter Marvel Comics yang juga sudah dilupakan, yaitu Balder the Brave. Dalam komik, Balder ini juga diceritakan sebagai saudaranya Loki dan Thor. Karakter ini bahkan sempat dirumorkan menjadi salah satu anggota Illuminati dalam film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Apalagi waktu itu muncul perdebatan tentang siapa pemilik kursi kosong di antara jajaran Illuminati, dan kursi tersebut salah satunya yang diprediksi oleh orang-orang adalah milik Balder the Brave. Bahkan ada sejumlah kabar tersiar yang mengatakan bahwa sebenarnya pemeran dari Balder the Brave dalam film tersebut direncanakan akan menjadi milik Daniel Craig, dan bahkan sempat diperlihatkan konsep artnya. Karakter ini pertama kali diperkenalkan dalam komik Journey into Mystery isu nomor 85 yang dirilis pada tahun 1962. Dia diasingkan oleh Odin karena mempercayai ramalan bahwa kematian Balder akan memicu datangnya Ragnarok, yaitu kehancuran Asgard dan penduduknya. Loki dan Mobius kemudian melihat sebuah jadwal penampil panggung di World Columbian Exposition ini, dan mereka melihat Victor Timely's Temporal Marvels. Ini tentu saja merupakan sebuah referensi untuk penampilan Victor Timely di ajang ini yang juga sudah sempat ditampilkan dalam post-credit scene Ant-Man and the Wasp: Quantumania, lengkap dengan tulisan Victor Timely's Temporal Marvels. Namun ada Easter eggs lain yang bisa kita temukan di sini, yaitu seorang penampil lainnya yang bernama Ferdinand Lang, yang mana tentu saja ini merupakan referensi untuk Scott Lang. Apalagi mengingat bahwa film Ant-Man and the Wasp: Quantumania adalah film yang pertama kali memperkenalkan Kang the Conqueror, serta merupakan penampilan pertama Loki setelah season pertamanya berakhir. Bahkan ini malah semakin memperkuat kecurigaan saya bahwa Victor Timely sebenarnya adalah orang yang sama, yaitu Kang the Conqueror yang sudah diperkenalkan melalui film tersebut. Tapi itu hanya teori saja ya. Victor Timely sendiri sebenarnya adalah Kang the Conqueror dalam komik, di mana dalam komik Avengers Annual volume 1 isu nomor 21 yang dirilis pada tahun 1992, diceritakan setelah kekalahan yang memalukan dari Avengers, Kang memutuskan untuk pergi ke abad 20, di mana dia
dia bisa memulai kembali merencanakan penaklukannya di era modern. Dan akhirnya dia tiba pada tanggal 1 Januari tahun 1901. Dan di sana dia menggunakan nama samaran yaitu Victor Timely dan mendirikan kota yang bernama Timely. Dia bahkan menjadi wali kota di kota tersebut dan bahkan mendirikan pabrik dan bisnis yang bernama Timely Industries. Demonstrasinya yang bernama Victor Timely's Temporal Marvels sebenarnya juga merupakan referensi untuk Temporal Loom yang merupakan tema spesifik yang diperkenalkan di awal season kedua Loki ini. Sementara yang menarik adalah penggunaan kata Marvels yang merupakan sebuah isyarat bahwa cerita ini adalah bagian dari ceritanya Marvel Cinematic Universe. Bahkan sebenarnya nama Timely yang merupakan nama belakangnya Victor Timely merupakan referensi untuk nama terdahulu dari Marvel Comics yaitu Timely Comics. Ketika Loki dan Mobius menunggu penampilan Victor Timely untuk dimulai, sebuah band terlihat tampil di atas panggung. Musik yang dimainkan oleh band tersebut adalah versi klasik dari Grimm yang merupakan salah satu lagu yang paling dikenal dari scoring musik Loki season pertama yang diciptakan oleh Natalie Holt. Ini adalah sebuah Easter egg yang menarik yang menggambarkan nuansa series Loki dengan memberikan sentuhan tambahan mengingat latar waktu dari episode ketiga ini adalah tahun 1893 dan juga menjadi judul dari episode ini. Masih ingat di awal episode ketiga, scoring intro Marvel Studios juga dirubah menjadi versi ragtime. Ketika Victor Timely sedang dikejar karena telah berbohong dalam ajang pameran tersebut, dia bersembunyi di tengah pameran Mesir kuno. Ini merupakan sebuah referensi tidak langsung untuk varian Kang yang terkait dengan Mesir, yaitu Ramatat. Ini merupakan versi Nathaniel Richards yang melakukan perjalanan kembali ke masa lalu untuk menjadi Fir'aun. Ramatat juga bahkan muncul dalam adegan mid-credit scene Ant-Man and the Wasp Quantumania. Masih di booth pameran Mesir kuno, di belakang pria yang mengejar Victor, kita juga bisa menemukan mural di dinding yang menampakkan mitologi dewa Mesir. Salah satunya adalah Amit, yang juga sempat diperlihatkan dalam series Moon Knight. Loki dan Mobius mencoba menangkap Victor dan membujuknya untuk ke TVA. Ini terjadi di dalam Ferris wheel. Detail yang sangat menarik karena Ferris wheel sendiri pada dasarnya adalah infinite loop, sama seperti lambang mitologi Ouroboros, dan Loki sendiri juga sebenarnya mempunyai arti looping. Dan tiba-tiba Sylvie datang untuk membunuh Victor. Ini tentu saja menjadi pertanyaan, bagaimana Sylvie bisa tiba-tiba ada di sini? Kok dia bisa tiba-tiba tahu? Tunggu dulu, bocil plot hole. Ingat, Sylvie masih punya tempad milik He Who Remains. Tempad ini tentu saja berbeda dengan tempad biasa yang dipakai oleh petugas TVA yang tentu saja memiliki limitasi terhadap fungsinya. Artinya, Sylvie kemungkinan tahu kejadian Brand's timeline ini melalui tempad tersebut, apalagi yang berkaitan dengan He Who Remains dan variannya. Kemungkinan tempad He Who Remains ini bisa mendeteksi aura temporal yang sama dari He Who Remains yang juga terdapat di variannya, yaitu Victor Timely. Apalagi di episode kedua kemarin, Sylvie memang sudah berjanji kepada Loki akan membunuh semua varian He Who Remains kalau muncul. Sylvie menuduh Loki telah memberikan buku TVA kepada Victor, namun Loki membantah sambil melemparkan buku tersebut ke belakang. Ini adalah cara yang sama yang dilakukan oleh Obi yang melemparkan buku panduan TVA di episode pertama setelah menjelaskan buku tersebut kepada Loki dan Mobius. Kita beralih ke adegan di laboratorium milik Victor Timely. Di sini kita bisa menemukan sebuah tulisan Cina yang mungkin menandakan ketertarikan Victor Timely terhadap Cina dan mungkin saja bisa menjadi referensi tidak langsung untuk film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Apalagi selama ini banyak teori yang mengatakan bahwa cincin milik Shang-Chi terhubung dengan Kang the Conqueror. Dan akhirnya Miss Minute beraksi untuk menceritakan kisah tentang dirinya yang diciptakan oleh Victor Timely sebelum TVA. Victor memuji Miss Minute dengan menyebutnya marvelous, yang mana ini membawa kita callback ke dalam adegan rekaman percakapan antara He Who Remains dan Ravonna Renslayer di episode pertama, di mana He Who Remains menyebut Ravonna, "You're quite a marvel." Setelah ketahuan, Victor, Ravonna, dan Miss Minute akhirnya keluar dari laboratorium tersebut melalui jendela, yang mana ini merupakan jendela yang sama ketika Ravonna melemparkan buku panduan TVA yang ditemukan oleh Victor yang masih kecil. Victor akhirnya memutuskan untuk membawa Ravonna dan Miss Minute ke laboratoriumnya yang sebenarnya dengan menaiki sebuah kapal yang bernama SS Heron, yang mana ini tentu saja merupakan referensi untuk sosok penting Loki season pertama yang semuanya disutradarai oleh Kate Herron. Tapi sayang di season kedua ini dia sudah tidak lagi terlibat. Jadi pada dasarnya ini adalah sebuah penghormatan untuk Kate Herron. Di atas kapal tersebut Victor kemudian memperlihatkan buku panduan TVA, di mana di salah satu halamannya terdapat foto Obi. Ini membawa kita kembali di episode
kedua ketika Casey meminta tanda tangan Obi di buku panduan TVA-nya, dan Casey menyebutkan bahwa di buku panduan TVA tersebut terdapat fotonya Obi. Akhirnya Victor menyingkirkan Ravonna sehingga menyisakan Miss Minute dan mereka pun akhirnya tiba di Wisconsin. Kita kembali lagi ke cerita tentang Victor Timely di mana dia kembali ke tahun 1900-an dalam komik dan mendirikan sebuah kota yang bernama Timely, Wisconsin. Maka ini merupakan referensi terhadap cerita tersebut. Lalu di laboratorium asli milik Victor ini terdapat banyak manekin. Ini mengingatkan saya terhadap Timekeepers yang diciptakan oleh He Who Remains, yang pada dasarnya adalah boneka android untuk menutupi dirinya. Miss Minute kemudian mengatakan bagaimana jika dia memiliki tubuh. Tentu saja merupakan hal yang aneh karena artificial intelligence membayangkan kalau dirinya memiliki tubuh, dan tentu saja ini mengingatkan kita kepada Ultron yang pada dasarnya adalah artificial intelligence yang diciptakan oleh Tony Stark yang kemudian berubah untuk melawan penciptanya sendiri. Sampai di sini saya memiliki sebuah teori yang sangat liar. Ending season pertama Loki memperlihatkan partnership antara Ravonna Renslayer dan Miss Minute yang membuat Ravonna akhirnya memilih untuk meninggalkan TVA dengan alasan untuk mencari free will. Partnership tersebut akhirnya dilanjut di episode ketiga season kedua ini, dan jika melihat style bicara mereka berdua terdapat banyak kemiripan. Dalam pembahasan sebelumnya saya sempat berasumsi bahwa jangan-jangan Miss Minute ini adalah sebuah AI yang diciptakan oleh He Who Remains atau Victor Timely yang didasarkan kepada karakter Ravonna Renslayer yang merupakan love interest-nya dalam komik, dan bahkan mungkin Miss Minute diciptakan berdasarkan temporal aura milik Ravonna Renslayer. Maka jika Miss Minute memimpikan memiliki tubuh, maka bisa saja kalau itu terwujud, maka ini akan menjadi cikal bakal lahirnya Terminatrix. Sama halnya dengan Victor Timely, Terminatrix sendiri sebenarnya merupakan nama samaran yang digunakan oleh Ravonna Renslayer yang pertama kali dia gunakan dalam komik Avengers Annual isu nomor 21. Akhirnya Ravonna Renslayer tiba di laboratorium tersebut dan menggunakan salah satu senjata prototype yang diciptakan oleh Victor Timely. Senjata ini sebenarnya merupakan versi awal dari Time Stick yang digunakan oleh petugas TVA. Perhatikan pula, bagian penopang rangka atap dari lab tersebut memiliki motif yang sama seperti motif lingkaran di Citadel at the End of Time. Dan kemudian Ravonna dilempar oleh Sylvie dengan menggunakan tempad milik He Who Remains, dan Ravonna pun akhirnya tiba di Citadel at the End of Time di depan mayatnya He Who Remains. Terlihat mayat He Who Remains sudah membusuk setelah dibunuh oleh Sylvie di ending season pertama kemarin. Dan kemudian Miss Minute muncul kembali dengan mengucapkan I love you, yang mana ini sebenarnya adalah ungkapan perasaan Miss Minute kepada Victor Timely sebelum Victor mematikannya, dan ungkapan tersebut tidak tersampaikan. Miss Minute kemudian mengungkap bahwa dia tahu rahasia besar yang akan membuat Ravonna marah besar. Sekarang kita berteori liar lagi. Bagaimana jika rahasia yang dimaksud oleh Miss Minutes ini adalah tentang Ravonna Renslayer yang sudah mati dan tidak bisa dihidupkan lagi oleh He Who Remains, sehingga menjadikannya sebagai AI yang adalah Miss Minute itu sendiri dan menjadikannya sebagai agen TVA. Dalam komik, Kang the Conqueror beberapa kali memang mencoba membatalkan atau mencegah kematian Ravonna Renslayer yang sangat dia cintai, namun selalu berakhir gagal. Bahkan ada titik di mana Ravonna selamat, namun justru Kang yang mati. Jadi mungkin saja He Who Remains di MCU diceritakan juga tidak bisa menghidupkan kembali Ravonna, sehingga satu-satunya cara agar Ravonna selamat adalah menculik variannya untuk dijadikan sebagai agen TVA, dan bahkan dia menciptakan AI yang didasarkan dari aura temporal milik Ravonna Renslayer. Dan kemungkinan adegan percakapan antara He Who Remains dan Ravonna Renslayer yang diperdengarkan di episode pertama yang didengarkan langsung oleh Loki adalah pada saat situasi Ravonna Renslayer dalam keadaan sekarat setelah dia membantu He Who Remains memenangkan Multiversal War. Tapi ingat, itu hanya sekedar teori liar saja. Nantikan jawabannya di episode selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan juga terima kasih banyak buat kalian yang sudah ikutan bergabung di membership untuk channel ini, dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah bersedia untuk memberikan super thanks-nya. It's time pamit sana out, stay safe and until next time.